Seorang pria pergi ke gunung untuk berburu dan melihat dua serigala sedang kawin. Dia pun tertarik dan secara paksa mengikat serigala betina di dalam gua. Setelah 2 hari 2 malam usaha keras pria itu, perut serigala betina itu benar-benar mulai membesar. Pria itu sangat gembira dan bingung apakah harus mencari dokter hewan atau bidan. Seorang pemburu tua yang lewat melihat kejadian itu dan berkata, "Hidupmu tidak akan lama lagi. Karena hasil persilangan manusia dan serigala pasti akan menjadi makhluk iblis. Dan iblis tidak memiliki kemanusiaan. Begitu lahir, ia akan membunuh ayah dan saudaranya." Mendengar itu, pria itu langsung melarikan diri tanpa jejak. Serigala betina yang kehilangan perawatan tidak punya pilihan lain selain membawa perut besarnya masuk ke dalam gua. Akhirnya, setelah mengandung selama 2 tahun, ibu serigala mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melahirkanku. Dia membungkusku dengan tubuhnya yang berbulu lebat, dan menyusuiku dengan air susunya. Namun saat itu adalah musim dingin yang sangat dingin. Jika aku terus dibesarkan oleh ibu serigala, aku pasti akan mati kedinginan. Ibu serigala segera meraung ke arahku beberapa kali. Ibu serigala melihatku dan kakek itu sejenak, kemudian berbalik dan masuk ke dalam hutan. Namun aku tidak pernah menemukannya. Sebaliknya, saat turun gunung, aku merasa heran dengan kejadian ini. Ketika aku membawa hasil buruan itu pulang, guruku hanya mengelus kepalaku, seolah-olah dia tahu bahwa aku tidak akan kembali dari gunung dengan tangan kosong. Sehingga setiap tahun, aku selalu pergi ke gunung beberapa kali. Hingga setelah aku berusia 12 tahun, guruku tiba-tiba melarangku naik gunung lagi. Karena aku harus mewarisi ilmu dari guruku. Guruku adalah peramal terkenal di daerah ini. Ramalan beliau sangat akurat. Namun, guruku memiliki satu aturan. Meramal harus melihat cuaca. Hari mendung tidak meramal. Hari hujan tidak meramal. Malam hari juga tidak meramal. Setiap hari hanya menerima 3 orang. Jadi, jika ingin diramal oleh guruku, harus pada siang hari dan cuaca cerah. Aku pun belajar sesuai aturan ini. Meskipun aku tidak tahu alasannya. Hari ini, seorang pria kaya datang dengan mobil dan membawa guruku untuk meramal. Aku sendiri tinggal di toko untuk menjaganya. Aku sedang asyik bermain game, ketika Paman Zhang dari desa tiba-tiba membuka pintu dan masuk. "Xiao Tian, gurumu tidak ada di sini?" Paman Zhang berjalan mendekat dan bertanya padaku. Ku menjawab, "Guruku pergi meramal untuk seseorang." "Kalau begitu, celaka." Paman Zhang menghela napas. "Ada apa, Paman Zhang?" Aku mulai penasaran. "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang hal-hal ini?" Paman Zhang tiba-tiba bertanya padaku. "Sedikit." Yang dimaksud Paman Zhang adalah hal-hal yang berbau mistis. "Baiklah, coba kau lihat tanganku ini." Saat berbicara, Paman Zhang menggulung lengan bajunya. Begitu aku melihatnya, aku langsung terkejut. Di lengan Paman Zhang ada luka yang sangat besar. Terlihat seperti bekas gigitan binatang buas. 2 baris bekas gigi yang berdarah terlihat mengerikan. "Paman Zhang, apa yang terjadi padamu?" Aku bertanya dengan cemas. 2 hari yang lalu, aku pergi berburu di gunung. Aku bertemu seekor